Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan nikmat panjang umur. Kita berjumpa lagi dalam acara Balik Bahas Politik. Di dalam dunia politik tentu pasti satu paket dengan istilah yang namanya like and dislike. Dan juga biasanya orang-orang politik itu kalau berbeda kepentingan pasti yang digunakannya itu logika subjektif. Termasuk hari ini banyak sekali, masif sekali serangan yang dilontarkan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang terbaru ini serangan terhadap Mas Gibran yaitu terkait ijazah yang katanya ijazah Mas Gibran itu ijazah palsu. Dan hal ini langsung dijawab oleh Mas Gibran dengan menunjukkan ijazah aslinya kepada media. Kemudian juga serangan terhadap Ibu Iriana pun sudah dilancarkan. Ada lagi serangan yang lucu menurut saya, yaitu terkait dengan hubungan percintaan masa lalu Mas Kaisang dengan pacarnya gitu. Itu juga menjadi isu atau menjadi gorengan gitu. Jangan-jangan nanti Jan Etes yang diserang ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian juga serangan terhadap Pak Prabowo banyak juga gitu. Terkait dengan salah satunya yaitu katanya kalau Pak Prabowo jadi presiden, maka akan otoriter, akan menghidupkan orde baru lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal semacam ini sebetulnya sudah tidak aneh kalau kita lihat. Dulu pun ketika Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019, begitu masif serangan terhadap Pak Jokowi. Yang katanya dulu tuh ibu Pak Jokowi bukan ibu aslinya, kemudian juga Pak Jokowi PKI, dan seterusnya, banyak sekali. Kalau kita lihat logika berpikir orang-orang yang menyerang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, jadi begini bos, kalau memang orang-orang yang merasa dirinya tidak percaya diri dan secara alam bawah sadar mereka mengetahui bahwa mereka akan kalah begitu, biasanya mereka akan menyerang secara membabi buta, dan ini yang terjadi. Yang diserang itu bukan lagi idenya, gagasannya, visi dan misi, bukan, tetapi personal pun dihajar habis-habisan. Dan harapan mereka tentu saja ingin mendegradasi Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Mungkin harapannya bahwa ketika mereka menyerang, pemilih Pak Prabowo dan Mas Gibran lari ke mereka. Tapi itu belum tentu, tunggu dulu ya. Oke. Kemudian bukan hanya soal menyerang pribadi, mungkin nanti akan ada juga negatif campaign gitu, black campaign, dan yang lebih mengerikannya lagi takutnya nanti drag sosial seperti halnya di Pilpres Brazil begitu. Itu lebih mengerikan lagi sebetulnya. Kalau di sisi yang lain, di sisi kubu Pak Prabowo itu sebetulnya sekarang itu tidak terlalu menanggapi isu-isu yang tidak penting gitu. Kenapa? Karena memang mungkin ada beberapa serangan yang perlu dijawab, ada juga mungkin serangan-serangan yang dibiarkan saja gitu. Dan pada faktanya memang kadang dengan banyaknya serangan, di situ kadang empati masyarakat tinggi terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan tentunya bisa menguntungkan Mas Gibran juga dan Pak Prabowo gitu pada akhirnya gitu. Namun begini, di sisi orang yang mereka sudah percaya diri dan mereka menang, baik itu secara survei misalkan, itu mereka lebih cenderung mengedepankan visi dan misi, kemudian juga lebih bekerja keras lagi untuk memikat hati rakyat, memikat hati masyarakat. Jadi sudah sibuk dengan hal-hal yang gagasan, ide, dan seterusnya. Tidak lagi memikirkan mungkin kesalahan orang lain atau kesalahan paslon lain. Jadi begini bos, dalam kehidupan sehari-hari pun, baik itu bertetangga dengan saudara, dengan teman gitu, biasanya kan ada yang suka menyinyirin kita gitu, ngomongin kita, entah itu karena prestasi kita tinggi, entah itu karena ekonomi kita tinggi. Biasanya banyak sekali yang menyinyirin kita gitu. Dan usut punya usut, ternyata orang yang nyinyir terhadap kita itu biasanya itu orang-orang di bawah kita, baik itu secara ekonomi, secara karir maupun yang lainnya gitu. Dan tentunya orang-orang yang mereka mapan gitu, orang-orang yang lebih yang dinyinyirin oleh mereka itu biasanya santai-santai aja gitu. Karena orang-orang ini mereka sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan karirnya begitu.
Baik, itu saja barangkali yang bisa kita bahas di video ini, dan terima kasih sudah menonton video ini. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.